Oke teman-teman, balik lagi di podcast Skor Kacamata bersama gue Kelvin, dan di sini gue di-join bareng sama Kristi yang lagi nyetir, Dodi yang lagi jogging pagi. Gila, kayaknya gue pengangguran banget, cuma gue doang yang lagi nggak lagi beraktivitas ya. Gue masih di rumah. Anyway, kita taping ini di tanggal 18 Mei jam 7.30 pagi. Liverpool baru aja beberapa jam lalu ngalahin Southampton 2-1 untuk menjaga peluang mereka menjadi juara Liga Inggris dengan kemenangan tipis 2-1 lawan Southampton. Ini Liverpool sekarang hanya 1 poin di belakang Manchester City, yang berarti di pertandingan terakhir kalau City gagal menang lawan Aston Villa dan Liverpool menang di pertandingan terakhir lawan Wolves, mereka menjadi juara. Tapi ya peluangnya tipis, tapi yang penting peluangnya masih ada. Ada yang nonton pertandingan tadi malam? Ada yang gue miss pertandingannya. Gue sih cuma nonton highlight sih karena udah subuh banget ya. Tapi flow pertandingannya Liverpool kebobol oleh Nate Redmond di menit 13, counter attack, Nate Redmond cutting dari wing, terus tendangan, golnya bagus banget, curling shot, tendangan kencang dari dia setelah dia cutting inside. Habis itu dibales di menit 27 sama Minamino, yang berarti pemain cadangan Liverpool ya emang mengistirahatin banyak pemain. Kali ini pemain cadangannya malah bermain bagus ya, malah menjadi pemain yang peran penting juga. Kemudian menit 67 Joel Matip dari corner kick, headingnya walaupun pelan tapi ternyata cukup kencang untuk golin dan membuat Liverpool unggul, dan mereka bertahan dengan skor 2-1 hingga menit ke-90. Any thoughts tentang hasil pertandingan ini? Ya, kita kan beberapa hari lalu, siapa? Mau Kristi dulu? Oke. Beberapa hari lalu kan kita sempat ngobrolin ya soal pertandingan ini ya, dan ya kesempatan buat klub untuk rotasi. Gue bahkan langsung mention Harvey Elliott dan Curtis Jones, dan dua-duanya langsung starter. Nah, ada yang menarik juga, tadi malam itu sebetulnya Harvey Elliott sama James Milner pertama kalinya dipasangkan sebagai starter di EPL. Nah, yang menarik adalah fakta bahwa debut EPL-nya James Milner itu November 2002, alias 145 hari sebelum lahirnya Harvey Elliott. Jadi ketahuan tuirnya James Milner seperti apa. Tapi secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa iya betul tadi kata Kelvin, Nathan Redmond dari assist Nathan Tella, dan kemudian Liverpool menang comeback. Dan ya sesuai dengan prediksi kita, memang kalau kita perhatikan Southampton itu tadi malam mainnya defensif banget ya. Kita kan nggak tahu, beberapa waktu lalu kan kita sempat ngobrol juga, Kristi juga sempat mention bahwa sebetulnya kan udah nggak ngejar apa-apa nih Southampton nih gitu. Tapi ternyata mereka masih menganggap pertandingan ini cukup penting, mereka bermain sangat bertahan. Pertama, ini baru kali kedua di musim ini di EPL Southampton main dengan 5 back. Sebelumnya sekali mereka pernah juga lawan Tottenham Hotspur, itu skornya 1-1. Bahkan ketika lawan City pun mereka tampilnya biasa aja gitu. Tapi kenapa lawan Liverpool ini taktiknya sangat bertahan dengan 5-4-1, tapi in the end ya udah buat mereka sendiri ya nggak pernah menang. Hanya menang 1 kali dari 11 pertandingan seperti yang kemarin beberapa hari lalu juga sempat kita mention. Dan buat Liverpool sendiri ya ini kembali memanaskan persaingan sampai akhir musim, sampai akhir pekan ini. Gitu. Mungkin Kristi yang lagi nyetir. Ini kita podcastnya ini banget ya, live banget dari lapangan kayaknya. Jadi inget masa-masa TV. Ya, kalau gue bilang sih gini sih, congrats buat Liverpool ya, karena mereka bisa menang dari Southampton tanpa pemain-pemain utama mereka. Karena gue lihat tadi malam tuh formasinya benar-benar kebanyakan pemain cadangan. Trent Alexander-Arnold nggak main, Robertson nggak main, Pandai kita tahu lagi cedera, Salah juga kondisinya juga belum tahu gitu kan. Jadi benar-benar mereka tuh pakai mengistirahatkan banyak pemainnya, tapi bisa tetap menang. Dan seperti yang kita prediksi sebelumnya, emang menangnya nggak bakal banyak lah, paling cuma selisih 1 gol doang. Tapi tetap menang is menang, dan mereka jaga persaingannya, selisihnya cuma 1 poin,
Dan ini bikin bener-bener City untuk pertandingan terakhir lawan Villa ini benar-benar jadi under pressure banget ya. Karena mereka wajib menang dari Aston Villa. Tapi menurut gue, keuntungan lainnya adalah Liverpool bisa menang tanpa pemain-pemain kuncinya. Artinya pemain kuncinya bisa diistirahatin, pemain kuncinya bisa siap untuk pertandingan lawan Wolves. Dan ini benar-benar walaupun menangnya cuma 2-1, tapi secara umum nih ini kemenangan yang menurut gue tuh berarti banget buat Liverpool. Karena mereka, tadi gue bilang, mereka bisa menang tanpa pemain-pemain utama mereka istirahat, dan plus mereka kasih pressure buat City. Jadi sekarang bebannya ada di City sih, gue bilang sih. Dan mungkin gue bisa bilang, bisa jadi peluang juaranya menguat ke arah Liverpool. Jadi buat Liverpool, selamat ya, dukung Liverpool juga. Pasti senang banget lah ya. Jadi gitu sih. Itu sih kira-kira sih gambaran dari gue. Oh ya, faktor X sih memang di pemain-pemain cadangannya ya, pemain-pemain yang biasa jarang main. Kata Klopp bilang dia senang banget dalam performance pemain-pemain yang biasanya jarang main. Ini seperti punya mobil Ferrari di garasi, tapi begitu dikeluarin mereka langsung mainnya kayak begini. Harvey Elliott nggak yakin, Klopp nggak yakin kapan terakhir kali main. Curtis Jones nggak ada rhythm karena jarang main juga. Minamino, it is a crime he is not playing more often. Jadi emang dia mengakui memang cukup berat memang posisi pemain-pemain ini yang biasanya banyakkan duduk di bangku cadangan, mainnya jarang, terutama karena first team-nya juga solid dan pemain-pemainnya rotasinya udah lumayan fix. Klopp ada sekitar 13-14 pemain yang dia biasa sering pakai terus, dan pemain-pemain yang justru jarang dipasang kayak Harvey Elliott, Curtis Jones, Takumi Minamino, nah malah itu yang menjadi pahlawannya di pertandingan kali ini. Ngomongin soal lanjut Kal. Silakan Dot. Iya, ngomongin soal Takumi Minamino, tahukah kalian semua bahwa Minamino bergabung dengan tim double digit gol musim ini buat Liverpool. Jadi musim ini cuma ada 5 pemain yang mencetak double digit gol di semua kompetisi. Mohamed Salah 30, Sadio Mane 22, Jota 21, Bobby Firmino 11, dan Minamino 10. Begitu. Bahkan sebetulnya ada yang bilang betul tadi it's a crime mereka tuh jarang main begitu, karena faktanya bahwa kalau kita tahu sebetulnya kan top scorer Liverpool di Carabao Cup dan kemudian Piala FA adalah Minamino. 4 gol di Carabao Cup dan kemudian 3 gol di Piala FA, tapi sama sekali enggak dimainin semenit pun di final dari Carabao Cup dan Piala FA. Itu kan sakit hati banget, nyesek banget, tapi dia profesional, dia buktikan ketika memang dibutuhkan, namanya dipanggil, namanya dimasukkan dalam daftar pemain, daftar starter, langsung mencetak gol seperti itu. Dan buat Matip juga ini luar biasa, karena ternyata Matip bisa dibilang ini kalau misalnya koran bola zaman dulu sering banget bilang jimat kemenangan begitu, karena setiap Matip mencetak gol dalam 8 pertandingan di IPL, Liverpool selalu menang gitu. Ya, nice win, dan lagi-lagi ini prediksi gue sebenarnya nggak tepat sih. Sebenarnya prediksi gue ini Southampton bisa nahan Liverpool, tapi kenyataannya enggak lah. Liverpool atau masih ada championship pedigree, masih bisa menang comeback lawan Southampton. Nah, tapi balik lagi nih, ini dengan fight-nya Southampton yang sempat golin duluan ini membuat kita lagi-lagi keinget nih, ini tim-tim yang justru kadang-kadang nggak playing for anything, yang jelas-jelas seasonnya udah kelar lah sebenarnya, mereka menang atau kalah nggak ada bedanya, ini bisa menjadi momok juga lah buat tim ini. Kata-kata favorit media juga tuh momok tuh kata-kata ini. Ya anyway, last game Liverpool lawan Wolves juga udah nggak bisa masuk UEFA Conference League, nothing to play for. City juga ngelawan Aston Villa yang udah stuck di papan tengah lah, itu udah nggak bisa geser juga. Menurut lu peluang juaranya berapa persen Liverpool, berapa persen City, Kristi? Berapa persen kira-kira? Ya tetap lah ya, sebetulnya peluangnya lebih besar ke City karena mereka unggul 1 poin ya. Tapi hasil pertandingan semalam kayak tadi gue bilang itu ngasih pressure lebih ke City gitu. Jadi menurut gue peluangnya tetap di City, tapi mungkin tipis jadinya 5-5-4-5 lah. 55% peluangnya City, 45% peluangnya Liverpool. Karena kita tahu kan pertandingan terakhir mereka ngelawan Villa, City, dan pressure-nya tuh kayak nambah aja gitu. Jadi gue bilang sih, gue bisa naikin lah peluangnya. Tadinya mungkin perhitungan gue sebelum pertandingan lawan Southampton ini, perhitungannya mungkin sekitar 60-40 atau 65-35 lah untuk
keunggulannya si City. Tapi sekarang kayaknya jadi 5-5-4-5 lah. Tetap City karena mereka unggul 1 poin ya, dan mereka juga selisih golnya sama Liverpool beda 7 ya. Jadi menurut gua sih sekarang 6 berarti kalau tadi malam si Liverpool unggul 2-1 berarti sekarang selisih golnya 6, tapi tetap lah City, tapi peluangnya mulai membesar nih ke arah Liverpool. Anginnya mulai ke arah Liverpool nih kalau kita main bulu tangkis. Gitu. Mungkin Dodi bisa kasih prediksi yang lebih ini lagi, mantap lagi. Iya, kalau gue ya ke City juga sih, 60-40 lah, 60 buat City, Liverpool 40. Tapi begini, gue tertarik juga dengan omongan James Milner tadi setelah pertandingan bahwa kita semua tuh, maksudnya Liverpool ya, itu sudah mengubah atau menata mental kita sejak Januari ketika mereka tertinggal jauh dari Manchester City dan sudah sampai di titik seperti ini. Jadi dia bilang apapun yang terjadi di akhir pekan ini, apapun yang terjadi, mereka sudah membuat diri mereka sendiri bangga. Jadi apapun hasilnya begitu, meskipun mereka nggak menang, tapi kalau mereka hanya tertinggal 1 poin jelang match day terakhir, itu luar biasa sekali. Dan jangan lupa buat para fans sepak bola, bukan hanya itu aja yang masih menarik sebetulnya. Memang bedanya 1 poin, tapi kemudian top 4 juga jangan lupa, antara Spurs dan Arsenal masih beda 2 poin, masih ada yang bisa dikejar. Kemudian untuk degradasi juga Burnley, Leeds sama Everton itu jaraknya cuma 1 poin. Top scorer juga jangan lupa loh, Mohamed Salah 22, Haji Son 21 gol, ya kan? Jangan lupa juga. Terus kemudian kalau bicara top assist juga bahkan 2 pemain Liverpool, 13 Mohamed Salah, 12 TAA, bahkan yang terakhir Golden Glove. Ini juga menarik karena 2 kiper Brasil, Alisson dan Ederson sama-sama 20 clean sheet. Jadi banyak sekali to play for di di pertandingan terakhir nanti di akhir pekan ini gitu. Ya, Liga Inggris seru banget, down to the wire. Masih ada banyak Yes. lah yang harus di-fight. Cuma kebetulan tim-tim yang ngelawan Liverpool sama City emang udah nothing to play for ya. Ada juga skenario begini, tadi gue sempat lihat. Kalau misalkan City kalah dari Aston Villa 6-0, terus kalau Liverpool draw lawan Wolves 5-5, itu nanti Liverpool sama City jumlah golnya bakal persis sama, jumlah kebobolan bakal persis sama, jadi harus ada playoff Liverpool lawan City. Yaudah itu aja deh yang gue dukung deh. Wow. Semoga pertandingan Wah, itu keren sih. Wah, itu menarik sih. Itu menarik sih. Tapi kalau kita mau nambahin sedikit rekornya Pep menghadapi Aston Villa, ternyata Pep lawan Aston Villa sudah 6 kali ya, 6-6-nya menang dengan selisih gol 17 mencetak dan kemudian 4 kebobolan. Jadi rekor Pep sempurna menghadapi Aston Villa. Tapi jangan lupa bahwa Villa punya Coutinho. Coutinho itu sepanjang karirnya mencetak 5 gol ke gawang Manchester City. Cuma kalah jumlah golnya dari ketika dia mencetak gol ke gawang Sevilla bersama Barcelona, 6 gol. Jadi ini ada yang menarik juga bahwa ada Pep yang rekornya menarik bagus menghadapi Aston Villa, tapi kemudian ada Coutinho yang tahu bagaimana menjebol gawang Manchester City gitu. Well, kita semua kayaknya masih ada kesibukan masing-masing nih. Dodi kayaknya masih mau lanjut jogging lagi, sehat banget. Kristi lagi Ciki belum nyampe tuh kayaknya. Kristi rajin banget, udah pergi kerja pagi-pagi. Gua masih baru mau siap-siap mau pergi. But anyway, thank you guys sudah join bersama kita. Seru banget Premier League, harus ditonton pertandingan terakhirnya. Dan sebelum kita pamit, ada salam nggak dari siapa nih? Dan mungkin Dodi jogging ada ketemu siapa nggak? Aduh. Iya tadi ngomongin soal Aston Villa tadi baru ketemu sama Lee Henry sebetulnya. Gue juga tadi abis tadi gue di jalan ketemu siapa, Cik? Gue tadi di jalan papasan sama the next Mark Overmars, Victor Sikora. Oh, ya. Ajax Legend Championship Manager juga. Nah, kalau temanya Aston Villa udah pasti lah, gue ingatnya Aston Villa dan Liverpool juga. Salam guys dari Stan Collymore. Ya. Collymore. Oke guys, thank you udah join sama kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Drive salam safe. Kacamata. Run safe, Dodi. Salam Skor Kacamata.